Untuk itu semua kita harus tahu tentang siapa sebetulnya diri kita ini. Siapa diri kita ini sebagai manusia. Karena manusia itu ada perspektif syariatnya, ada perspektif tarikahnya, ada perspektif hakikatnya, ada perspektif ma'rifatnya. Kadang-kadang ada yang protes, dia ada-adakan itu. Baik, kita lihat saja. Bapak Ibu bisa ikut, bisa tidak. Ya, saya menyampaikan karena ditanya. Sebetulnya manusia itu siapa? Siapa kita ini manusia? Kedudukan kita ini apa? Hah? Hamba Allah. Itu syariat. Jadi ketika kita mohon maaf hanya mengatakan kita ini hamba Allah, maka mohon maaf level kita itu masih level syariat. Tapi tidak salah, bukan salah Pak. Ya memang kita ini hamba Allah secara syariat. Kalau dalam level tarikat, manusia itu tidak hanya dipandang sebagai hamba Allah, tapi dia adalah mir'atullah, cerminnya Allah. Cerminnya Allah. Tadi saya bawa pembukaannya itu saya sebut itu. Jadi kita ini bukan sekedar hamba, tapi kita cerminnya Allah. Pantulan Allah SWT, tajallinya Allah SWT. Di akal-akalan lagi itu. Oh coba kita baca Al-Quran. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, disitulah wajahnya Allah. Jadi kita menghadap kemanapun, di situ wajah Allah. Oh berarti Tuhan itu banyak? Oh tidak. Tuhan itu satu, Allah SWT. Tapi Allah SWT punya refleksi, punya pantulan, punya tajalli. Semua makhluk itu tajallinya Allah. Mohon maaf, kalau di sebelah kanan saya ada cermin, di depan saya ada cermin, di sebelah kiri saya ada cermin, di belakang saya ada cermin, di atas saya ada cermin. Apa yang ada di dalam cermin itu? Apa yang ada di dalam cermin? Hah? Bayangan kan? Bukan saya kan? Bukan saya, bayangan saya. Kalau dia mengatakan, Ustaz yang ada, bukan saya, masa saya yang ada di dalam? Ya saya di sini. Jadi saya berapa? Saya satu atau saya banyak? Satu, saya satu. Bayangan saya yang banyak Pak. Jadi saya itu satu, bayangan saya yang banyak. Itulah yang mohon maaf tidak difahami dengan baik oleh mereka yang menyalahkan orang-orang tasawuf ketika mengatakan wahdatul wujud. Eksistensi yang ada itu cuma satu. Jadi yang eksistensi yang ada hanya Allah saja. Selain Allah itu bayangan semua. Perumpamaan sangat mudahnya seperti itu. Kalau saya minta mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, coba angkat HP-nya, lalu kameranya disorot ke saya. Di dalam HP-nya Bapak Ibu semua, kan ada semua bayangan saya di dalam kan? Tapi itu bukan saya, bayangan saya. Saya itu cuma satu, tapi bayangan saya kemudian banyak. Jadi kita ini manusia, mir'atullah, cerminnya Allah. Cerminnya Allah. Yang ketiga, itu tadi pandangan tarikah seperti itu. Sekarang pandangan hakikat. Kalau pandangan hakikat, manusia itu adalah sirrullah, rahasianya Allah. Manusia itu rahasianya Allah. Maksudnya apa rahasianya Allah? Nah, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu kata Allah rahasiaku dan saya rahasianya. Kalau ada orang yang di dalam hatinya selalu hadir asmanya Allah dan sifat-sifatnya Allah, maka orang itu rahasia Allah. Karena orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Misalnya mohon maaf Pak Imam, dalam hatinya selalu hadir nama Allah, sifat Allah. Kita ini tidak tahu. Maka Pak Imam itu rahasianya Allah. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, maka Allah akan bertajalli kepadanya. Kalau tadi yang pertama itu namanya tajalli sifat, ya. Jadi ya, tajalli umum, ya, tajalli umum. Ini sekarang tajalli khusus. Maksudnya apa Allah bertajalli? Allah anugerahkan kepada beliau sifat-sifatnya. Tidak mengada-ngada lagi itu. Kita baca hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman,
Wa ma yasalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku terus-menerus mendekatkan dirinya kepada saya hatta uhibbahu, sampai saya mencintainya. Karena di dalam hatinya Pak Imam selalu ada asmanya Allah, sifatnya Allah, mendekat terus pada Allah, Allah pun mencintainya. Begitu Allah mencintai beliau, Allah sampaikan, fa iza ahbabtu, kalau saya sudah mencintainya, kuntu sam'ahu, saya jadi telinganya, alladzi yasma'u, yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladzi yubsiru, saya jadi matanya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, saya jadi tangannya yang dengannya dia melangkah. Wa rijlahu allati yamshi bihi, saya jadi kakinya yang dengannya, saya jadi tangannya yang dengannya dia memegang, saya jadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Kan sebagian riwayat kuntuhu, saya menjadi dia. Seandainya bukan Nabi yang sebut ini Pak dalam hadis kursi, oh mungkin orang ribut lagi. Kenapa kamu katakan saya jadi telinganya? Masa Tuhan jadi telinga, Tuhan jadi mata, Tuhan jadi tangan, jadi kaki. Tapi karena Nabi yang sampaikan, orang tidak ribut. Itu disebut di dalam hadis. Nah, itu tajalli khusus. Jadi manusia itu secara syariat hamba Allah. Kita ini hambanya Allah. Secara tarikat manusia itu adalah cerminnya Allah. Dan secara hakikat manusia itu sirnya Allah. Nah, masih ada lagi satu. Nah, tapi mohon maaf karena mursyid saya mengatakan jangan sampaikan di depan umum. Ya, kan saya melaksanakan saja amanahnya Pak. Ya kan? Nah, ini yang satu. Mungkin itu wallahu a'lam bishawab.